Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rojua dari kelas 10 Tata Busana 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Yang pertama, kondisi politik pada masa demokrasi liberal. Salah satu hasil dari Konferensi Meja Bundar atau KMB telah membawa konsekuensi kepada terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS sebagai sebuah negara federal. Tetapi pembentukan negara federal yang diprakarsai oleh Belanda untuk melemahkan integrasi Indonesia sebagai negara kesatuan tidak mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia. Banyak negara bagian yang menyatakan ingin kembali ke negara kesatuan. Perdana Menteri Kabinet RIS Muhammad Hatta kemudian menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno pada 15 Agustus 1950. 2 hari setelah itu, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Setelah RIS berakhir pada 17 Agustus 1950, Indonesia mengganti UUD RIS dengan UUD Sementara 1950. Disebut sementara karena menunggu UUD baru yang akan dibentuk oleh Konstituante hasil pemilihan umum. Jadi, Konstituante adalah lembaga negara Indonesia yang ditugaskan untuk membentuk Undang-Undang Dasar atau Konstitusi baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pembentukan UUD baru ini diamanatkan dalam pasal 134 UUDS 1950. PNI dan Masyumi merupakan partai yang terkuat di DPR saat itu, sehingga dalam waktu 5 tahun, PNI dan Masyumi bergantian memegang kekuasaan di kabinet. Dari 1950 sampai 1959, kembali terjadi pergantian kabinet dengan sangat cepat. Kabinet jatuh bangun karena munculnya mosi tidak percaya dari partai lawan. Di samping itu, terjadi pula perdebatan dalam konstituante yang sering menimbulkan konflik berkepanjangan. Jatuh bangunnya kabinet-kabinet yang berkuasa pada masa demokrasi liberal lebih disebabkan oleh kegagalan-kegagalan atau dianggap gagal dalam mengendalikan pemerintahan. Misalnya Kabinet Wilopo yang harus mengakhiri masa tugas karena tidak berhasil menyelesaikan masalah peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa 17 Oktober dipicu oleh adanya gerakan yang diprakarsai oleh sejumlah perwira Angkatan Darat yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintah. Mereka menghendaki agar Presiden Soekarno membubarkan parlemen. Meskipun menghadapi ujian berat dari kemerlut yang muncul di tubuh Angkatan Darat, pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastro Amijoyo I atau sering juga disebut dengan Kabinet Ali Wongso sempat mengalami demisioner. Hanya saja kabinet ini berhasil mengukir prestasi dengan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 18 sampai 25 April 1955. Dalam konferensi ini telah hadir 29 negara Asia Afrika yang kemudian membawa pengaruh penting bagi terbukanya solidaritas dan perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Afrika. Pemilihan umum pertama yang diselenggarakan pada 1955 juga merupakan rancangan kabinet ini, tetapi pelaksanaannya kemudian dilanjutkan oleh kabinet berikutnya. Yang kedua, kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Banyak hal yang terkait dengan masalah keamanan dan pertahanan negara yang harus dihadapi pemerintah Indonesia. Kemelut yang terjadi di tubuh Angkatan Darat, upaya-upaya mencegah integrasi bangsa, dan sejumlah permasalahan ekonomi negara. Permasalahan yang muncul ini tidak dapat terlepas dari beberapa hal sebagai berikut. 1. Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda yang diumumkan pada 27 Desember 1949, bangsa Indonesia dinyatakan menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup besar seperti yang diputuskan dalam KMB. Kedua, ketidakstabilan politik akibat jatuh bangunnya kabinet berdampak pada ketidakberlanjutan program sehingga pemerintah harus lebih banyak mengeluarkan anggaran untuk mengatasi biaya operasional pertahanan dan keamanan. Selain itu, permasalahan lain yang harus dihadapi adalah ekspor Indonesia yang hanya tergantung pada hasil perkebunan. Sementara angka pertumbuhan penduduk semakin meningkat dengan tajam. Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo, seorang ahli ekonomi Indonesia, berhasil merancang gerakan Benteng sebagai salah satu usaha untuk memperbaiki perekonomian negara. Gerakan Benteng didasari oleh gagasan pentingnya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Gagasan ini kemudian oleh Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo yang dituangkan dalam program kerja Kabinet Natsir pada April 1950.
Program Benteng berjalan selama 3 tahun. Hasilnya, lebih dari 700-an usaha pribumi memperoleh bangunan kredit dari program ini. Namun, hal yang diharapkan dari program ini tidak sepenuhnya tercapai. Bahkan banyak pula yang membebani keuangan negara. Pada masa berikutnya, pemerintah membuat kebijakan ekonomi yang diberi nama Program Ekonomi Alibaba. Kata Ali mempresentasikan para pengusaha pribumi, sedangkan Baba untuk menyebut para pengusaha khususnya dari etnis Tiongkok. Program ini merancang pemberian kredit dan lisensi pada penguasa swasta nasional yang pribumi agar dapat bersaing dengan para pengusaha non-pribumi. Akan tetapi, program ini pun gagal karena pengusaha pribumi yang sangat miskin pengalaman dibanding para pengusaha non-pribumi. Parahnya, para pengusaha pribumi ini kemudian dimanfaatkan oleh pengusaha yang non-pribumi untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Jatuh bangunnya kabinet dalam waktu yang singkat menimbulkan ketidakstabilan politik. Akibatnya, program-program kabinet tidak berjalan dengan baik. Kondisi ini kemudian membuat Presiden Soekarno mengumumkan dekret presiden pada 5 Juli 1959. Kondisi politik pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi yang semua keputusan dan pemikiran terpusat kepada pemimpin, yakni Soekarno. Masa demokrasi terpimpin berlangsung dari 1959 sampai 1965 yang diawali dengan berakhirnya demokrasi liberal dan juga ditandai dengan munculnya Insinyur Juanda sebagai Perdana Menteri. Landasan dari demokrasi terpimpin ditafsirkan dari sila keempat Pancasila. Menurut ketetapan MPRS, demokrasi terpimpin adalah demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner dengan berporoskan nasionalisme, agama, dan komunisme. Nasakom. Dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin, Soekarno menerapkan sistem politik keseimbangan atau balance of power. Hal ini diterapkan bukan hanya dalam lembaga pertahanan negara, seperti Angkatan Darat, Laut, dan Udara, tetapi juga antara angkatan militer dari partai-partai politik yang ada. Presiden mengambil alih secara langsung pimpinan tertinggi Angkatan Militer dengan membentuk Komando Operasi Tertinggi atau KOTI. Perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin seluruhnya terpusat pada Presiden Soekarno dengan TNI AD dan PKI sebagai pendukung utama. Melalui semboyannya yang sangat populer, kembali ke UUD 1945. Soekarno memperkuat angkatan bersenjata dengan mengangkat sejumlah jenderal pilihan ke posisi-posisi penting dalam struktur kelembagaan militer. Pada masa ini, Soekarno juga memberikan ajaran tertentu tentang pentingnya kaum nasionalis, agama, dan komunis bersatu. Ajaran ini menjadi lebih populer dengan sebutan Nasakom. Dampak dari ajaran ini sangat menguntungkan PKI, seolah-olah partai ini telah ditempatkan pada garda terdepan dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin. Konsepsi Presiden tentang Nasakom ini banyak mendapat tantangan, baik dari tokoh Masyumi, NU, PNI, maupun dari elemen masyarakat. Akan tetapi, Presiden Soekarno selalu menegaskan bahwa masyarakat jangan terlalu memandang negatif PKI dan komunisme. Meskipun Soekarno selalu berusaha untuk memindahkan hubungan baik antara angkatan militer dan partai-partai politik yang ada, baik antara angkatan militer dan PKI justru semakin tajam. Apalagi PKI mulai melakukan aksi-aksi sepihak yang menyangkut masalah land reform dan berpotensi mengganggu keamanan masyarakat, misalnya peristiwa Bandar Besti di Simalungun, Sumatera Utara, dan peristiwa Jengkol di Kediri, Jawa Timur. Meskipun banyak menuai protes, Presiden Soekarno semakin mempertegas konsepsi tentang Nasakom. Hal ini disampaikannya pada pidato 17 Agustus 1959 berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Naskah pidatonya ini kemudian diserahkan kepada Panitia Kerja Dewan Pertimbangan Agung yang ketika itu dipimpin oleh Aidit, seorang tokoh PKI. Kemudian dirumuskan menjadi Garis Besar Haluan Negara atau GBHN dan diberi judul Manifesto Politik Republik Indonesia.
yang lebih dikenal kemudian dengan istilah moneypol. Kebijakan politik luar negeri cenderung lebih memihak pada Tiongkok atau blok komunis yang akhirnya memicu peristiwa 30 September 1965. Peristiwa ini pula lah yang menjadi penyebab utama berakhirnya pemerintahan Soekarno atau pemerintahan Orde Lama. Kondisi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, perekonomian Indonesia mengarah kepada sistem perekonomian etatisme. Artinya, seluruh kegiatan ekonomi diatur dan dikendalikan pemerintah. Kegiatan perekonomian yang diatur tersebut banyak yang mengabaikan prinsip-prinsip dasar ekonomi. Akibatnya, terjadi defisit keuangan negara yang meningkat dengan tajam dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, pada Januari sampai Agustus 1965, pengeluaran negara tercatat sebesar 11 miliar rupiah, sedangkan penerimaan negara hanya mencapai kisaran sebesar 3,5 miliar rupiah. Sebelumnya, pada 28 Maret 1963, pemerintah mengeluarkan landasan baru bagi perbaikan perekonomian negara, yaitu Deklarasi Ekonomi atau DEKON, dengan 14 peraturan pokok. Pembentukan DEKON ini bertujuan menciptakan perekonomian yang bersifat nasional, demokratis, dan terbebas dari pengaruh sisa-sisa imperialisme sehingga dapat mencapai tahap ekonomi sosial Indonesia yang terpimpin. Namun, dalam pelaksanaannya, DEKON berakibat pada stagsi perekonomian Indonesia sehingga kesulitan ekonomi semakin terasa. Usaha pemerintah dalam mengatasi kemerosotan ekonomi diantaranya adalah menerapkan kebijakan dalam bidang moneter. Pada 13 Desember 1965, melalui penetapan Presiden nomor 27 tahun 1965, pemerintah mengambil langkah devaluasi, yaitu kebijakan untuk menekan inflasi. Pemerintah menggunting uang senilai 1.000 menjadi senilai Rp1. Tindakan kebijakan moneter pemerintah ini dalam praktiknya semakin meningkatkan inflasi. Hal ini semakin diperparah oleh kegiatan ekspor yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dan impor yang dibatasi oleh lemahnya devisa negara. Pada 1965, untuk pertama kalinya dan tercatat dalam sejarah moneter Indonesia, pemerintah telah membelanjakan cadangan devisa negara hingga 3 juta dolar Amerika Serikat. Sebagian besar dana tersebut dihabiskan untuk membiayai kegiatan politik konfrontasi, baik dengan Malaysia maupun dengan negara-negara barat lainnya.